selalu berdoa kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, di video ini Ustazah akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi statistika yang sudah Ustazah jelaskan di video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya Ustazah menjelaskan mengenai penyajian data ke dalam bentuk tabel. Di video ini Ustazah akan melanjutkan menjelaskan penyajian data ke dalam bentuk diagram batang. Untuk itu, disimak baik-baik ya. Nah, di video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Ini adalah soal cerita yang Ustazah sampaikan di video sebelumnya. Dan dari soal cerita ini, jika diubah ke dalam bentuk tabel akan seperti ini. Nilai yang terendah 70, yang tertinggi 100, banyak siswa yang nilainya 70 ada 3, 75 ada 2, dan seterusnya. Lalu bagaimana jika disajikan ke dalam bentuk diagram batang? Nah, yang pertama dalam membuat diagram batang, buatlah dulu garis mendatarnya ini yang disebut sumbu X dan buatlah garis tegaknya ini yang disebut dengan sumbu Y. Di sumbu X ini yang mendatar ini digunakan untuk mengisi nilai ulangan matematika dan sumbu Y-nya digunakan untuk mengisi banyak siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat diagram batang yang pertama, jarak dari titik ke titik itu harus konsekuen. Artinya kalau jaraknya mau 1, 1, 1 berarti ya sampai seterusnya juga harus 1. Contohnya ini kan yang paling bawah kan 0. Nah, jaraknya 1 berarti dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nggak boleh kalau membuatnya kok 0 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 7 misalnya. Itu nggak boleh. Harus sama seperti ini. Sebentar. Nah, hal-hal yang lain yang harus diperhatikan adalah ini harus berurutan dari yang paling kecil, sebelah kiri yang paling kecil, sebelah kanan yang paling besar. Begitu juga yang tegak ini yang bawah yang paling kecil, yang bawah ini selalu 0 ya, yang atas yang paling besar. Terus kita lihat banyak siswa di tabel ini, banyak siswa yang paling besar itu siapa? Oh, 5. Berarti dalam membuat sumbu X-nya yang tegak, sumbu Y-nya yang tegak ini minimal harus sampai 5. Di gambar sini dibuat sampai 6. Mau sampai 10 boleh? Boleh. Selama nanti bukunya cukup ya. Yang penting minimal harus sampai 5. Nah, di sini kita lihat ya satu ya. 70 siswa yang nilainya 70, siswanya ada 3. Dilihat yang 70 di 3 berarti ini kita buat batang sampai angkanya sejajar dengan angka 3. Lalu kita pilih acak yuk. 90 ada 4. Kita buat di 90 sini tinggi batangnya harus menyentuh angka 4. Angka 4 di sini ditarik garis, berarti sampai sini. Tinggi batangnya segini. Nah, sekarang contoh yang kedua. Indah mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman Indah ditulis dalam bentuk tabel berikut. Nah, di sini yang suka membaca ada 5 orang, yang suka menggambar 9 orang, sampai yang suka menari ada 6 orang. Bagaimana cara mengubahnya? Mengubah tabel ini ke dalam bentuk diagram batang? Kita lihat. Yang pertama, tetap membuat garis mendatar dan garis tegak. Lalu, di yang mendatar ini ditulis ini, jenis hobi. Boleh nggak yang di tegaknya jenis hobinya? Boleh, silahkan.
Tapi Ustazah sekarang mengajarkannya yang di mendatar dulu ya. Ini membaca sampai menari. Nah, terus tegaknya ini buat sampai berapa ya Us? Kita lihat di frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu sama aja dengan banyak siswa ya. Ini frekuensi itu sama dengan banyak siswa. Yang paling besar, dilihat yang paling besar. Oh, yang paling besar 11. Berarti minimal kamu membuatnya ini sampai 11. Sebentar. Nah, loh, Us, kok di sini tidak ada angka 1? Ini yang berbeda dari tabel yang sebelumnya. Kalau di tabel ini membuatnya yang paling kecil 0, karena yang paling kecil itu harus 0 ya. Dimulai dari 0, lalu jaraknya 2 dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Minimal kan sampai 11. 11 itu ada di mana? 11 itu ada di antara 10 dan 12. Tengah-tengahnya sini berapa? Oh, tengah-tengahnya 11. Gitu ya. Coba kita lihat. Yang membaca. Yang membaca ada 5, menggambar ada 9. Kita buat batangnya yuk sekarang. Membaca ada 5. 5-nya mana kok tidak ada? 5 itu ada di tengah-tengah 4 dan 6. Jadi kamu membuat batang sampai setinggi ini. Tengah-tengahnya 4 dan 6. Menggambar sekarang. Menggambar ada 9 anak, ada 9 siswa. 9 itu di mana? Oh, 9 itu ada di antara 8 dan 10. Jadi kamu membuat batangnya itu sampai tengah-tengahnya 8 dan 10. Begitu seterusnya. Paham ya? Kita sekarang beralih ke contoh 3. Di bawah ini disajikan tabel banyak siswa SD Jaya menurut kelamin dan jenis kelamin. Menurut kelas dan jenis kelamin. Buatlah diagram batang dari tabel di atas. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Perhatian, di sini ada 2 batang pada diagram yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Maksudnya gimana? Kita pahami dulu tabelnya ya. Di sini ada kolom kelas 1. Kelas 1 itu jumlahnya ada 32, terdiri dari 19 laki-laki dan 13 perempuan. Sampai kelas 6 ada 30 siswa, terdiri dari 18 laki-laki dan 12 perempuan. Gimana cara membuatnya? Nah, seperti ini. Yang pertama dibuat garis mendatarnya dan dibuat garis tegaknya. Setelah itu diisi garis tegaknya ini, garis mendatarnya ini diisi oleh kelas. Garis tegaknya ini diisi oleh banyak siswa. Nah, tadi kita lihat tabelnya dulu ya. Kelas 1 itu laki-lakinya ada 19, perempuannya ada 13. Gimana cara membuatnya? Kelas 1 ada 2 bagian. Bagian laki-laki dan perempuan. Laki-laki Ustazah warnai batangnya berwarna ungu tua dan perempuan Ustazah warnai batangnya dengan ungu muda. Nah, batang ungu tua ini berapa tadi di tabel? 19. Kalau gitu kita buat setinggi 19. Di mana angka 19? Enggak ada Ustazah, di sini enggak ada 19. Ada 19 itu di tengah-tengahnya 18 dan 20. Jadi di antara 18 dan 20 itu ada angka 19. Maka di sini batangnya sampai sini. Lalu yang perempuan itu ada 13. 13 itu di mana? Oh, 13 itu antara 12 dan 14. Jadi
batangnya setinggi ini. Nah, kalau ada yang berpikir, boleh nggak jaraknya 4-4, jarak yang banyak siswa ini 4-4? Boleh, misal dari 0 ke 4, 4 ke 8, begitu seterusnya. Jadi nanti tengah-tengahnya tinggal dihitung di angka berapa, gitu ya. Nah, sekian video yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga melalui video ini kalian tetap paham apa yang Ustazah sampaikan, tetap paham dengan materi yang mudah ini, gitu ya. Nah, tugasnya tetap ada di kolom tugas ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.